Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyam lil mu'minin wa ja'ala idul fitri diyafatan lis shaimin wa farhatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, karena itulah jalan terindah yang mesti kita lalui agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, begitu matahari kemarin tenggelam di ufuk barat, berarti berakhirlah karunia Allah yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Itu hadiah luar biasa dari Allah untuk kaum muslimin. Pada saat itu Allah betul-betul mengkaruniai, sehingga orang melakukan kebaikan begitu mudah, sehingga orang melakukan kebaikan begitu bahagia, sehingga orang melakukan zikir dan sujud kepada Allah begitu bahagia. Itulah betul-betul sebuah karunia Allah. Oleh karena itu, kebahagiaan, syukur kita atas semua karunia itu adalah bahwa kita tetap melanggengkan kebaikan-kebaikan itu. Jamaah rahimakumullah, pada saat ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama sholat Id, untuk dalam rangka ruku dan sujud kepada Allah, meskipun di tengah cobaan Allah, yaitu berupa pandemi COVID-19. Tetapi tentu itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah atas semua karunia Allah, rasa bahagia kita karena kita dikaruniai banyak nikmat oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salat Id ini adalah bukan salat Id yang terakhir. Kita tidak pernah berjanji dengan umur kita. Oleh karena itu kita masih berharap kepada Allah, mudah-mudahan ini adalah bukan salat Id yang terakhir. Takbir dan tahmid yang kita kumandangkan untuk mengagungkan Allah itu dilakukan dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah, sehingga kita sadar betul bahwa kita itu betul-betul hamba. Nah, kebanggaan seorang makhluk itu adalah ketika dia merasa bahagia dan senang betul ketika dia menjadi hamba. Itulah makhluk, dan dia akan menjadi mulia manakala dia sadar bahwa Allah itu Tuhan. Jadi tidak ada kebanggaan bagi seorang makhluk kecuali dia menganggap dirinya bahwa betul-betul seorang hamba. Oleh karena itu takbir dan tahmid yang kita kumandangkan itu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Nah, takbir dan tahmid itu sebagai wujud kegembiraan, kebahagiaan orang-orang yang beriman atas karunia Allah, atas keberhasilan melakukan ketaatan kepada Allah. Pada penghujung ayat 185 surat Al-Baqarah itu,
Allah menjelaskan ketika sudah selesai melakukan puasa itu, maka perintah Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, ayat ini memerintahkan bertakbir. Dan gemuruh langit dan bumi itu adalah gemuruh takbir. Sehingga bahkan seorang sahabat Nabi yaitu Abu Dhar dan Salman Al-Farisi itu, suatu saat dia duduk dan di depannya itu ada piring yang dia lihat itu tiba-tiba bertakbir kepada Allah, memuji Allah. Itu menunjukkan bahwa semua alam raya bertakbir kepada Allah. Maka saat ini adalah saat di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir itu. Kita bergembira dengan takbir itu. Kita bergembira menyembah Allah itu. Kita bergembira dengan memuji dan mengagungkan Allah itu. Maka pesan pertama yang ingin disampaikan ketika Allah berfirman walitukabbirullah, hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah, itu pesan pertama yang ingin disampaikan oleh Quran adalah bahwa orang-orang yang beriman itu hendaklah dia berbahagia dan bergembira dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Jangan sampai ada orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kebaikan-kebaikan, sujudnya kepada Allah itu dia lalu bersedih dalam seumur hidupnya. Nah, itu tidak diperkenankan oleh Quran, tidak diperkenankan oleh Allah. Oleh karena itu orang-orang yang beriman itu harus berbahagia dengan ketaatan-ketaatan itu. Dia sujud kepada Allah bahagia. Dia memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan bahagia. Dia berzikir kepada Allah bahagia. Karena itulah yang memang diperintahkan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia dan rahmat Allah itulah, bidzalika falyafrahun, hendaklah kamu itu berbahagia. Berbahagia dengan karunia Allah. Itu perintah Allah. Jadi orang-orang yang dikaruniai oleh Allah, kenikmatan dikaruniai rahmat oleh Allah, itu harus berbahagia. Berbahagia itu karena memang diperintah oleh Allah. Maka ketika ada seorang pemuda, dia tidak dapat naik haji, jadi dia tidak bisa menunaikan haji dalam perjalanan hidup. Lalu dia mengeluh kepada Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri ini adalah seorang ulama salih yang zuhud pada zaman. Lalu dia mengeluh. Lalu apa katanya Sufyan As-Tsauri? Berhenti kamu mengeluh. Kalau kamu berhenti mengeluh, saya ini ada orang yang dikaruniai oleh Allah untuk bisa melakukan haji itu 40 kali. Dan itu saya doakan kepada Allah, semuanya saya berikan kepada kamu. Tetapi dengan syarat kamu berhenti mengeluh. Karena tidak pantas seorang hamba itu mengeluh. Sufyan As-Tsauri begitu berdoa kepada Allah, karena doanya orang saleh. Berdoa kepada Allah agar pahala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dari hajinya yang 40 kali itu, lalu berkahnya Allah limpahkan kepada orang yang mengeluh itu. Tiba-tiba malamnya itu Sufyan As-Tsauri bermimpi bahwa, ya Sufyan As-Tsauri, seandainya kebaikan yang kau berikan kepada orang yang mengeluh itu, kebaikannya itu kamu bagikan, balasan Allah kamu bagikan kepada jamaah di padang Arafah, tentu mereka akan menjadi orang yang berbahagia semua. Artinya begitu banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang lalu meringankan keluhan orang lain. Kita tidak bisa membayangkan lalu kalau ada orang mengeluh, tidak punya apa-apa, lalu ada orang yang mengulurkan tangannya untuk memberi. Luar biasa. Sufyan As-Tsauri saja
yang mendoakan orang yang mengeluh saja mendapat kebaikan luar biasa, apalagi orang yang lalu meringankan beban orang lain. Itu artinya bahwa Islam betul-betul tidak menginginkan orang itu mengeluh, tidak menginginkan orang itu lalu bersedih dalam hidupnya. Maka orang-orang itu seharusnya adalah orang-orang yang beriman itu berbahagia dengan sujudnya kepada Allah. Berbahagia karena Allah mengkaruniai dia masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa. Paling tidak dia pernah melakukan lapar karena Allah. Paling tidak dia pernah melakukan haus karena Allah. Dan itu dicatat oleh malaikat sebagai orang-orang yang pernah haus karena Allah. Dan orang-orang yang bergembira dikaruniai oleh Allah untuk masih bisa menyembahnya. Orang-orang yang harusnya bergembira ketika dia dikaruniai oleh Allah untuk bisa sholat di sepertiga malam bersama keluarganya. Itulah kebahagiaan terindah. Jadi kalau lalu keluarga itu dikaruniai oleh Allah, sekali lagi dikaruniai oleh Allah untuk bisa sholat malam bersama-sama, itu kalau karunia Allah yang luar biasa. Berbahagialah orang-orang yang dikaruniai itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Artinya orang-orang yang tidak berbahagia dengan karunia-karunia Allah itu, orang yang tidak merasakan kebahagiaan meskipun Allah memberikan banyak hal, tentu itu adalah orang yang salah dalam menata hidupnya. Dan lebih lagi, ada kehinaan bagi orang-orang yang lalu bahagianya itu justru dimaksiat kepada Allah. Betapa hinanya orang lalu kalau justru dia berbahagia saat maksiat kepada Allah, saat dia melakukan kelalaian kepada Allah, saat dia melakukan hal-hal yang tidak baik, atau melakukan kedurhakaan kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu ketika dia bahagia, itulah kehinaan yang luar biasa. Maka ketika ada orang yang lalu bahagia ketika dia melakukan rekreasi ke tempat rekreasi, maka tentu akan sangat bahagia dia ketika bersama-sama misalnya keluarganya sholat subuh di masjid, tentu akan lebih bahagia. Nah, orang-orang yang seperti itu akan merasakan bagaimana Allah mengkaruniakan nikmat ketaatan itu. Kenikmatan dia melakukan ketaatan kepada Allah, itulah yang akan membahagiakan dia. Jamaah rahimakumullah, orang yang selalu bersedih dalam hidupnya, kenapa itu dilarang? Karena orang yang melakukan, dia merasa bersedih dalam hidupnya. Ditimpa ini bersedih, ditimpa ini bersedih, ditimpa ini bersedih. Dia akan mengurangi rahmat Allah, bahwa Allah itu maha penyayang, bahwa Allah itu maha rahmat, bahwa Allah itu maha rahmat. Itu akan terkurangi ketika orang itu lalu bersedih. Maka tidak sepantasnya. Oleh karena itu saking pedenya Umar bin Abdul Aziz itu, ketika dia di detik-detik mau meninggal, itu keluarganya berserta orang-orang itu menangis. Lalu sambil marah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kenapa engkau menangis? Dikira saya ini mau pergi kemana? Saya ini mau pergi ke Rabbul Alamin, adalah zat yang maha pengasih, yang penyayang. Kalau Allah itu penyayang di dunia, maha penyayang di dunia, tentu Allah itu akan lebih maha penyayang. Allah itu sangat penyayang di dunia, Allah itu sangat penyayang di akhirat, dan saya akan kembali kepada Allah itu. Jadi tidak perlu ada yang disedihkan. Kita di dunia ini disayang oleh Allah, maka di akhirat juga disayang oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ini tentu sesuai dengan pesan hadis. Nah, suatu saat ada seorang Arabi itu bertanya kepada Rasulullah. Di atas mimbar Rasulullah mengatakan tentang hari kiamat, tentang hisab, Tapi ketika di tengah-tengah itu orang Arabi ini mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang besok akan menghisab saya di akhirat? Allah, katanya Rasulullah.
binafsihi, Allah sendiri. Iya, Allah sendiri. Allah sendirinya akan besok pada yaumil qiyamah. Lalu A'rabi ini tersenyum. Tersenyum karena tersenyum dia katakan Rasulullah, kenapa kamu tersenyum? Rasulullah mengatakan, lalu A'rabi ini mengatakan, innal karim idza qaddara 'afa wa idza hasaba sama. Allah itu kalau menghisap itu memaafkan. Allah itu kalau menghisap makhluknya pasti dia maha pemaaf. Allah itu kalau menghisap makhluknya pasti Allah itu maha kasih sayang. Nah ini dia bangga. Jadi dia bangga ketika tahu bahwa yang akan menghisap ini Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha pengasih dan penyayang. Itulah yang membuat dia bangga. Dia sadar betul bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang. Oleh karena itu seorang muslim itu tentu menstatuskan Allah itu betul. Jadi kalau Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat besok Allah tetap maha pengasih dan penyayang. Oleh karena itu maka dilarang orang-orang yang beriman itu untuk bersedih secara terus-menerus. Maka bagaimana mungkin orang-orang yang beriman menyembah Allah lalu dia bersedih terus-menerus? Oleh karena itu Allah mengkaruniai kita ketaatan itu dalam rangka kita berbahagia dengan ketaatan itu. Ketaatan yang kita lakukan, pujian-pujian kepada Allah, kita selalu menyembah Allah. Itulah yang akan membawa kita kebahagiaan itu. Dan kita diperintah oleh Allah memang untuk memuji Allah. Jalan untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah ketika kita memuji Allah. Nah, ketika kita meninggal untuk memuji Allah, melalaikan memuji Allah, itulah awal daripada kesengsaraan bagi kita. Dan Allah tidak menginginkan. Nah, bagaimana mungkin kalau lalu alam ini bergemuruh dengan takbir? Bagaimana mungkin alam ini selalu memuji Allah? Tiba-tiba ada orang-orang yang beriman gitu, lalu lalai dari Allah. Nah, betapa rendahnya kita kalau lalu alam saja memuji Allah, sementara kita tidak memuji Allah. Maka memuji itu adalah sebuah keharusan. Sampai Rasulullah itu mengatakan dalam hadis Imam Muslim, mengatakan, innallaha la yarda 'anil abdi ay ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yasraba as-surbata fayahmadu 'alaiha. Allah itu betul-betul ridha terhadap orang-orang yang seorang hamba yang lalu memakan sesuap nasi, dia memuji Allah. Meminum seteguk air, dia memuji Allah. Maka begitu agungnya Allah mengkaruniai kita makan dan minum itu, sehingga ketika dia makan dan minum dia bahagia betul, bahagia betul, bahagia betul karena dia bisa makan dan minum itu. Dia memuji Allah, sehingga ada orang yang diangkat menjadi orang solih karena dia memuji Allah. Setiap sesuap nasi dia memuji Allah. Dia ketika minum seteguk air dia memuji Allah, saking senangnya kepada Allah. Nah itu orang yang seperti itu artinya bahagia dengan ketaatan kepada Allah. Sampai ada orang saleh itu yang mengatakan ketika dia pakai baju mengatakan alhamdulillahilladzi kasani walau arani. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniai saya pakaian. Walaupun Allah itu kuasa, kudrah Allah menjadikan kita telanjang, tapi Allah mengkaruniai kita pakai baju. Ini orang saleh sampai setiap itu. Jadi sampai bahagianya setiap yang dilakukan ya Allah memuji Allah. Memuji Allah. Karena itu jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah pujian-pujian yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Manakala kita meninggalkan pujian-pujian itu, lalai dengan pujian-pujian itu kepada Allah, tentu itu akan menyengsarakan hidup kita. Nah, kalau ingin ketaatan itu membahagiakan kita, menggembirakan kita, maka selalulah berpikir memuji Allah, karena itu jalan yang terbaik yang dikaruniakan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang selalu memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, marilah kita di penghujung khutbah ini bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih menakdirkan kita untuk
bersama-sama melakukan sholat Id di tahun yang akan datang. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Ya Allah, berilah petunjuk, rahmat karunia pada kami dalam menempuh kehidupan ini. Ya Allah, tumbuhkanlah kecintaan, keikhlasan dan ketulusan dalam hati kami untuk saling memaafkan dan saling melindungi. Ya Allah, karuniakanlah kami kelezatan menyembah-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kami kelezatan menyembah-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kami kelezatan menyembah-Mu, kelezatan ruku dan sujud kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami termasuk golongan orang-orang yang soleh, termasuk golongan orang-orang al-qawwamun, yaitu keluarga yang selalu ruku dan sujud bermunajat kepada-Mu di sepertiga malam. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami dan kezaliman-kezaliman kami. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami dan keluarga kami menjadi orang tersesat karena dosa-dosa kami yang kami lakukan. Ya Allah, bentangkanlah jalan lurus kepada kami agar kami tidak lelah mengikuti jalan hidup kami sendiri yang kami tidak mengerti. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Mereka yang telah merawat kami, menyayangi kami, mereka yang telah mengajari kami kebaikan dan kebenaran. Ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga kami dan umat Nabi Muhammad besok pada yaumil qiyamah di dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.